BTS sebesar 8,3 triliun ke banyak orang dan lembaga itu ternyata bukan isapan jempol. Kabar terbaru, diduga dana itu mengalir ke oknum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlahnya nggak main-main, mencapai 120 miliar. Dan dugaan itu diketahui dari pengakuan Windy Purnama atau WP. WP adalah pihak swasta yang menjadi salah satu tersangka pada kasus korupsi BTS itu. WP merupakan direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. WP menjadi penghubung serta penyalur uang dari Kemenkominfo ke DPR dan BPK. Menurut pengakuan WP, dia telah menyerahkan uang sebesar 70 miliar kepada pimpinan di Komisi 1 DPR. Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar 50 miliar kepada pimpinan BPK. Pelacakan tentang aliran 8 triliun ini harus terus dilakukan. Mustahil ini hanya melibatkan segelintir orang. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sudah menyebut ada 4 klaster penerima dana. Klaster pertama adalah pihak Kemenkominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang disebut juga Bakti. Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di DPR dan di BPK. Klaster ketiga, pemborong. Klaster keempat adalah para maklar kasus yang bergentayangan di lingkungan kejaksaan. Ayo penegak hukum, usut tuntas kasus korupsi BTS ini, bongkar dan hukum siapapun yang terlibat kasus ini. Ini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong. Penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong. Tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak. Dominasi uang dan materi. Tukang dusta. Jago intrik dan ingkar janji. Kini, mobil tanah deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini, negeri kita penuh dengan wong etian dan sinte. Negeri padat, jelma, orang gila, manusia gila, kronis patologis, secara klinis, nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan? Divonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan.
Kami akan mengeluarkan 3 kartu. Kartu KIP kuliah. Kartu prakerja. Untuk apa kartu ini? Supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah untuk mendapatkan kerja. Kalau mau jujur memang ada ketakutan dengan trennya Anies naik ya, itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau ditanya Jokowi mengendorse Ganjar itu salah besar. Justru Pak Jokowi punya ketakutan ketika Ganjar jadi. Karena Ganjar ini sosok yang lemah, sosok yang nggak bisa diandalkan, sosok yang tidak punya keteguhan. Apalagi kemarin termanifestasikan saat deklarasi yang saat dideklarasi oleh PDIP bahwa Ganjar adalah petugas partai. Itu kan ketahuan bahwa Ganjar ini mau mimpin Republik ini bukan karena gagasannya, bukan karena keberaniannya, bukan karena prestasinya, karena dia ditugaskan. Dengan Pak Jokowi. Lantas bangsa ini mau menerima petugas begitu. Apa bedanya dengan satpam security di rumah saya? Saya tugaskan dia coba jagain rumah saya, nggak boleh lebih dari itu. Itu loh. Soal membangun rumah saya, soal bagaimana menata rumah saya, tetap saya